Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA 3 yang Ibu banggakan. Untuk hari ini kalian tidak mengikuti kelas matematika secara online, namun kalian mengikutinya secara offline. Nah, untuk itu ini ada materi yang harus kalian pelajari untuk dilanjutkan di minggu depan, yaitu tentang trigonometri. Mungkin kalau yang bab 1 kemarin trigonometri adalah persamaan dari trigonometri, sedangkan kalau di bab kedua ini adalah tentang rumus-rumus trigonometri. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari subbab pertama rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih sudut. Nanti di subbab yang kedua ada rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Lalu di subbab ketiga ada rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih sinus kosinus. Dan yang terakhir adalah untuk rumus trigonometri dalam bentuk perkalian antara sinus dan kosinus. Baik, untuk yang pertama di sini bab 2 Ibu akan mulai menjelaskan tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Jadi di sini ada sin alfa plus beta khususnya dan cos alfa plus beta. Lalu yang kedua, hari ini pun juga kita akan mempelajari tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut juga, terkhusus untuk sin alfa min beta dan cos alfa min beta. Dan hari ini terakhir kita juga akan mempelajari tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih yang berkaitan dengan tangen. Untuk pembuktiannya, yang pertama untuk rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, khusus untuk yang jumlah dua sudut yaitu sin alfa tambah beta dan kosinus alfa plus beta. Pembuktian rumusnya sudah ada di buku cetak kalian di halaman 56, maka nanti silakan kalian lihat lagi. Nah, untuk yang sekarang Ibu sampaikan langsung yaitu untuk aturan rumus sinus dan kosinus dalam kaitannya jumlah dua sudut, yaitu sin alfa plus beta ini dijabarkan menjadi sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Dan untuk cos alfa plus beta itu dijabarkan menjadi cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, ini adalah keistimewaan dari kosinus. Kalau kosinus itu dia selalu mengumpulkan yang sejenis, yaitu cos dengan cos, sin dengan sin. Dan tandanya jika di pertanyaan awal itu adalah plus, maka penghubungnya setelah dijabarkan itu menjadi minus. Sedangkan kalau sinus itu yang ditanyakan adalah alfa plus beta, maka di penghubung setelah dijabarkan itu juga ikutan plus. Nah, untuk contoh yang pertama ini akan Ibu bahas, yaitu nyatakanlah bentuk sin x plus 30 dan cos x plus 30 dalam bentuk sin dan cos. Oke, kalian tadi harus ingat kembali yaitu untuk aturan sin alfa plus beta. Oke, catatan di sini berarti tadi kita akan memiliki sin alfa plus beta. Tadi adalah sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Gitu ya. Sedangkan untuk cos alfa plus beta tadi dijabarkan menjadi cos alfa cos beta dikurangi dengan ini dikurangi dengan sin alfa sin beta seperti itu. Nah, maka kita bisa jawab untuk pertanyaan yang A untuk sin x plus 30. Dalam hal ini berarti x itu adalah alfa dan 30 itu adalah beta. Maka dijabarkan akan menjadi sin alfanya adalah x, cos betanya adalah 30 derajat ditambah cos alfa yaitu kosinus x, sin betanya adalah 30 derajat. Gitu kan ya.
Nah, maka kita akan memiliki nilainya. Diingat kembali bahwa nilai cos 30 derajat di sana adalah nilai setengah akar 3 dikali sin, berarti setengah akar 3 sin X ditambah dengan sin 30 bernilai setengah dikali dengan cos, berarti setengah cos X, gitu kan ya. Nah, ini mungkin kalau di pilihan ganda atau di esai cukup sampai di sini, tapi kadang-kadang ada juga yang memintanya menyederhanakan kembali, yaitu menjadi setengah dalam kurung akar 3 sin X ditambah sama cos X. Nah, ini adalah bentuk dalam sin dan cos dari sin X plus 30. Oke, Ibu akan lanjutkan untuk pertanyaan yang B, yaitu cos X plus 30 derajat. Berarti kita gunakan cos alfa plus beta. Alfanya adalah X, betanya adalah 30 derajat. Itu kan ya? Min sin alfanya X, sin betanya adalah 30 derajat. Nah, maka cos 30 tadi adalah setengah akar 3 dikalikan dengan cos X min sin 30 adalah setengah sin X. Atau kita sederhanakan menjadi setengah dalam kurung akar 3 min sin X. Cos X dikurang dengan sin X. Gitu kan ya? Nah, ini adalah penjabaran untuk contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu kita diminta untuk menghitung yang pertama nilai dari sin 75 derajat. Oke, kita lihat sin 75 derajat. 75 derajat kalau kita cari dia adalah hasil jumlah dari 30 derajat ditambah 45 derajat. Bu, kalau dibalik angkanya boleh nggak? Boleh. Kalau penjumlahan dia boleh dibolak-balik, gitu kan ya? Nah, sebelum kita jabarkan, kalian harus ingat kembali bahwa tadi untuk sin alfa plus beta, maka penjabarannya menjadi sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta, gitu kan ya. Sedangkan tadi kalau untuk cos alfa plus beta dijabarkan menjadi cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, maka kita akan memiliki sin 30 dikali dengan cos 45 ditambah dengan cos 30 kali sin 45 derajat. Oke, berarti sin 30 dilihat di tabel yaitu setengah kali cos 45 adalah setengah akar 2 ditambah cos 30 adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Atau boleh juga disederhanakan menjadi seperempat, yaitu akar 2 ditambah seperempat akar 6. Jika tidak ada jawabannya, maka sederhanakan kembali, yaitu seperempat akar 2 dalam kurung. Di sini adalah 1 ditambah dengan akar 3. Nah, ini adalah untuk jawaban sin 75 derajat itu berapa? Tanpa menggunakan kalkulator dan tabel matematika. Contoh yang B, yaitu kita suruh menghitung nilai cos dari 195 derajat. Cos 195 derajat itu adalah cos hasil jumlah antara 135 ditambah dengan 60 derajat. Kalau misalkan kalian menggunakan angka yang lain, boleh, asalkan di hasil akhirnya sama. Nah, kenapa ambil 135 dan 60? Karena 135 dan 60 itu adalah bilangan atau sudut istimewa di dalam trigonometri. Oke, maka kita bisa jabarkan untuk cos 135 derajat ditambah 60 derajat, yaitu cos alfa plus beta, cos 135, cos 60 min sin.
135 kali sin 60 derajat. Gitu kan ya? Maka kita akan memiliki cos 135 itu adalah min setengah akar 2 dikali cos 60 itu adalah setengah min sin 135 adalah setengah akar 2 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, lanjut, sederhanakan menjadi min 1/4 akar 2, di yang belakang adalah min 1/4 akar 6. Maka kalau kita sederhanakan, min 1/4 akar 2-nya boleh difaktorkan, maka di sini kita akan memiliki 1 plus akar 3. Nah, ini adalah untuk nilai cos dari 195 derajat. Gitu kan ya? Nah, sekarang yang C. Kita suruh menghitung nilai dari sin 25 derajat cos 20 ditambah dengan cos 25 derajat dikali dengan sin 20 derajat. Coba lihat. Sin cos plus cosin. Penjabaran dari rumus apa tadi? Ya, penjabaran dari sin alfa plus beta. Maka di sana bisa kalian tulis sebagai sin alfa plus beta, yaitu kalau dilihat berapakah alfanya? Oh, alfanya 25 ditambah berapakah betanya? Oh, 20. Nah, berarti di sini adalah sin 45 derajat atau yang nilainya adalah setengah akar 2. Nah, ini adalah untuk contoh 2 kita. Lanjut lagi untuk contoh ketiga, yaitu kita diberikan nilai sin alfa adalah 3/5, cos betanya sama dengan 5/13 dengan alfanya tumpul dan betanya lancip. Yang diminta adalah tentukanlah nilai sin alfa plus beta dan cos alfa plus beta. Ingat, waktu kelas 10, jika diberikan sin alfa dan diminta untuk mencari cos alfa, maka kalian harus menggambarkan segitiga siku-siku terlebih dahulu. Tuh kan ya. Nah, ini adalah untuk sudut alfa. Sin itu adalah depan per miring. Nah, maka di sini dapat diketahui dengan triple Pitagoras, sampingnya sama dengan 4. Nah, karena alfanya tumpul, maka alfa itu adanya di kuadran 2. Di kuadran 2, apa keistimewaannya? Di kuadran 2 itu keistimewaannya adalah sinus alfanya yang bernilai positif, sedangkan kosinus alfanya nanti bernilai negatif. Maka tadi sin alfanya dapat 3/5 dan dilihat dari gambar cos alfanya yaitu 4/5. Atau karena dia di kuadran 2, cos alfanya jadinya min 4/5. Nah, begitu juga untuk kosinus B. Kosinus B kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Kosinus itu adalah samping miring. Maka dengan triple Pitagoras kita bisa dapatkan sisi depannya adalah 12. Karena B itu lancip, yaitu yang betanya ada di kuadran 1, maka keistimewaan di kuadran 1 itu adalah semua trigonometrinya positif. Maka dari sini kita akan memiliki sin beta yaitu depan per miring 12/13 dan kosinus betanya tadi adalah 5/13. Nah, dari sana kita bisa tentukanlah nilai dari sin alfa plus beta yang dijabarkan menjadi sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Maka kita akan memiliki yaitu 3/5 dikali 5/13 ditambah cos alfanya adalah min 4/5 dikali dengan 12/13. Atau kalau disederhanakan, semuanya di sini sudah per 65. Yang di atas adalah 15 dikurang dengan 48. Atau boleh kita jawab jadi min 33/65. Ini adalah untuk sin alfa plus beta.
Bagaimana dengan yang B? Yaitu yang kosinus alfa plus beta. Sama, silakan jabarkan, yaitu kosinus alfa kosinus beta min sin alfa sin beta. Maka cos alfa kita akan memiliki min 4/5, cos beta 5/13 kurang sin alfa 3/5, sin beta 12/13. Atau kalau kita sederhanakan menjadi min 20 min 36. Atau kita sederhanakan kembali jadi min 56/60, 65. Nah, ini adalah untuk contoh yang ketiga. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu bagaimana untuk contoh keempat? Contoh keempat, di sana diketahui ada nilai cos A, cos B, dan diketahui ada cos A plus B, yang ditanya justru tangen. Nah, maka kalau diketahui yang modelnya seperti ini, jabarkan dulu apa yang diketahui, yaitu cos A plus B sama dengan, yaitu penjabarannya cos A cos B tadi dikurang dengan sin A sin B. Nah, dari sini kalian punya nilainya, yaitu cos A plus B-nya adalah 63/65 sama dengan cos AB-nya adalah 15/65 min sin A sin B-nya kita belum punya. Nah, maka kita pindahkan ruas, jadi sin A kali sin B itu sama dengan 15/65 kurangi dengan 63/65. Atau yang sama dengan min, yaitu 48/65. Atau boleh juga kalian sederhanakan. Nah, kalau sudah, kita cari yang ditanyakan, yaitu tangen A kali dengan tangen B. Yang kalian harus ingat dan tahu, tangen itu adalah sin A per cos A kali dengan tangen B, itu adalah sin B per cos B. Nah, dilihat di sini nih adalah pecahan, berarti pecahan itu atas kali atas, jadi sin A sin B dibagi dengan yang bawah, yaitu cos A cos B. Maka kita akan memiliki nilainya, yaitu menjadi sin A sin B-nya tadi kita punya min 48/65 per cos A cos B-nya adalah 15/65. Ternyata sederhanakan, maka kita akan punya min 48/15 atau boleh juga dibagi 3, jadinya adalah min 16/5. Nah, ini adalah untuk contoh keempat. Lalu kita coba lanjut lagi untuk yang aturan selisih. Nah, untuk selisih sebenarnya kalian cukup mengubah yang tadinya alfa plus beta itu berubah menjadi alfa tambah min beta. Dan kamu ingat juga di sini bahwa nilai sin min alfa itu sama dengan min sin alfa dan cos min alfa itu sama dengan cos. Nah, untuk penjabaran rumus jadinya modelnya seperti ini, yaitu sin alfa min beta sama dengan, mirip sama yang tadi, sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kalau cos alfa min beta berarti juga hampir sama, yaitu cos A cos B ditambah sama sin A sin B. Nah, ini adalah untuk contohnya. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk sin dan cos. Oke, yang A dulu. Yang A yaitu sin X min 30. Berarti tadi sin itu penjabarannya adalah sin alfa cos beta min cos alfa sin beta, gitu kan ya. Oke, berarti sin alfanya adalah sin X, cos betanya adalah cos 30 min cos alfanya adalah cos X, sin betanya adalah sin 30 derajat. Nah, kalau kamu lihat di tabel, yaitu ada setengah akar 3 kali sin X min, di sini berarti setengah kali cos X, yaitu kita akan miliki setengah dalam kurung akar 3 sin X min cos X.
Oke, untuk yang B nanti silakan dicoba sendiri. Lalu Ibu bahas selanjutnya yaitu kita diminta untuk menghitung nilai dari sin 255, mohon maaf. Di sini adalah sin 255. Kalau 225 insya Allah kalian udah bisa. Nah, untuk menghitung nilai dari sin 255 berarti dia bisa dicari dari mana? Oke, sin 255 yaitu ternyata bisa didapatkan dari angkanya yaitu 300 dikurangin dengan 45. Maka kita akan memiliki sin alfa dikali dengan cos alfa min cos alfa kali sama sin betanya 45 derajat. Oke, sin 300. Mungkin di sini nggak ada. Sin 300 itu adalah setengah akar 3 tapi bernilai negatif karena sin di kuadran 3 itu negatif dikali dengan cos 45 itu adalah setengah akar 2 min cos 300 karena cos di kuadran 4 itu positif maka hasilnya sama dengan setengah sin 45 adalah setengah akar 2 atau kalau kita sederhanakan menjadi min 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2 atau boleh juga ditulis menjadi min 1/4 akar 2 dalam kurung akar 3 plus 1. Boleh juga seperti itu. Untuk contoh B dan C berarti silakan kalian kerjakan sendiri. Oke, terus lanjut. Nah, ini mirip sama soal yang tadi. Nah, kita punya yaitu sin alfa, maka kita bikin segitiga untuk alfa. Sin itu adalah depan miring, maka sampingnya sama dengan 4. Karena dikasih taunya adalah alfa tumpul, maka hanya ada sinusnya saja yang positif, sedangkan kosinus alfanya sama dengan negatif. Gitu kan ya? Yuk kita lihat, berarti dia 3/5 dan 4/5. Sedangkan untuk yang beta kita akan punya yaitu angkanya cosnya adalah 7/25, maka dengan mudah faktornya itu adalah 24. Gitu kan ya? Oke, dari sini alfanya lancip, betanya lancip, maka sin beta sama dengan 24/25 dan cos betanya sama dengan 7/25. Yang ditanya adalah ibu akan kerjakan untukkan cos alfa min beta, yaitu cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta, gitu kan ya? Cos kali cos. Coba lihat berapa nih? Jadinya adalah min 4/5 kalikan dengan 7/25 min sin alfanya adalah 3/5 kali sin betanya adalah 24/25. Atau kalau kita sederhanakan jadi min 28/125 dikurang sama 72/125. Nah, maka hasil akhirnya adalah min 100/125. Berapa tuh nilainya? Yaitu min 4/5. Nah, kalau sudah, kita coba lanjutkan lagi untuk yang contoh selanjutnya. Nah, di sini ada cos X min Y dan cos X plus Y. Sama kayak yang di soal tadi pertama, yaitu jabarkan selalu apa yang diketahui. Cos X min Y berarti dia adalah cos X cos Y min sin X sin Y, gitu kan ya? Sama dengan 2/9. Lalu kita akan punya cos X plus Y yang sama dengan
cos X cos Y ditambah, ini tadi jadinya plus, di sini jadinya min. Yaitu min sin X sin Y gitu kan ya, sama dengan 1/9. Kita kurangkan atau ditambah supaya nanti berkaitan dengan pertanyaannya. Yaitu kalau kita tambah, maka hasil akhirnya menjadi 2 kosinus X kali kosinus Y sama dengan 3/9. Maka cos X kali cos Y-nya ini bagi 2-nya berarti kali 1/2. 3/9 kali 1/2 yaitu adalah 1/18. 3/18. Kalau sudah berarti yang ditanya adalah tangen X min tangen Y, yaitu sin X per cos X dikurang sama sin Y per cos Y. Berarti kalau kita sederhanakan kembali, nanti akan menjadi sin X cos Y dikurang sama cos X sin Y. Per bawahnya adalah cos X kali cosinus Y. Maka yang di atas, kalau kalian lihat, dia merupakan penjabaran dari sin X min Y. Dibagi sama cos X cos Y-nya tadi adalah 3/18. Nah, karena sudah ada yang bawah, maka kita tinggal cari atas. Dapat dari mana? Nah, berarti kita kan nggak punya nilai sin, nggak punya nilai cos, dan maka harus dilihat dari yang diketahui. Yang diketahui adalah cos X min Y. Diketahui adalah cos X min Y-nya sama dengan 2/9. Maka di sini kita buat segitiga siku-siku, untuk sudutnya adalah X min Y, yaitu cosnya 2/9, maka di depannya adalah akar 77, dapat dari 81 kurang 4. Nah, maka kita boleh tulis ternyata nilai sin X sin Y-nya berapa tuh? Yaitu akar 77/9 dibagi cos X cos Y-nya tadi adalah 3/18, atau kali silang akar 77/9 kali 18/3. 18 bagi 9 itu adalah 2, gitu kan ya. Maka dapatnya itu adalah 2 akar 77/3. Nah, ini adalah untuk contoh yang ke-6. Terus, ini adalah untuk rumus tangen dan berkaitan dengan jumlah dan selisih dua sudut. Yaitu, kalau ada tangen alfa plus beta, dia sebenarnya penjabarannya dapat dari sin alfa plus beta dibagi dengan cos alfa plus beta. Nah, bentuk penjabarannya ini menjadi seperti ini. Jadi, kalau ada tangen alfa plus beta, ya dia sama dengan tangen alfa plus, yaitu tangen beta, bawahnya kebalikan tandanya, 1 min tangen alfa tangen beta. Sedangkan kalau untuk tangen alfa, dia juga di tengahnya negatif, yaitu tangen alfa min tangen beta per, ini tandanya terbalik, yaitu tan alfa kali tan beta, gitu kan ya. Nah, sekarang dilihat dulu untuk contohnya, yaitu kalian diminta untuk menghitung nilai tan 75. Oke, yang A, tangen 75. Tangen 75 adalah tangen 30 plus 45, boleh. Kalau tukar-tukar boleh dak? Boleh. Oke, berarti sekarang dilihat dulu. Tangen alfa plus beta tadi adalah tangen A plus tangen B dibagi dengan 1 min tangen A kali tangen B, gitu kan ya. Nah, berarti tangen A plus tangen B. Tangen A-nya adalah 30, ditambah tangen B-nya adalah 45, dibagi dengan 1 min tangen 30 dikali dengan tangen 45 derajat. Oke, berarti dapatnya adalah 1/3 akar 3 plus 1 dibagi dengan 1 min tangen 30 itu adalah 1/3 akar 3.
Nah, kalau sudah, ini boleh kalian rasionalkan. Tapi sebelum dirasionalkan, Ibu mau kali 3 supaya Ibu tidak merasionalkan dalam bentuk pecahan, yaitu yang atas kali 3, maka yang bawah juga harus kali 3. Atau persamaannya akan menjadi akar 3 plus 3 per bawahnya adalah 3 min akar 3. Nah, dari sini baru kali sekawannya, itu yang bawah tanda minus berarti sebenarnya dia adalah plus, gitu kan ya. Sekawannya itu 3 plus akar 3. Maka kita bisa pindahkan, yaitu yang di atas akar 3 kali 3. 3 akar 3, akar 3 kali akar 3, yaitu 3 tambah 3 kali 3, 9 tambah akarnya terakhir, yaitu 3 akar 3. Per yang bawah perkaliannya adalah 9 kurang 6. Karena di sini adalah bentuk aljabar A min B kali A plus B. Yang di atas kita akan memiliki 12 plus 6 akar 3 dibagi dengan 6. Atau sederhananya adalah 2 plus akar 3. Nah, ini adalah untuk tangen 15 derajat. Oke. Yang selanjutnya yaitu untuk contoh terakhir. Nah, ini kalian suruh menghitung nilai tangen ini tapi tanpa menggunakan tabel matematika ataupun kalkulator. Oke, yang pertama adalah tangan 14 ditambah tangan 46. Nah, ini lihat dari tanda paling atasnya yaitu plus. Berarti 1 min tangan 14 dikali sama tangan 46 derajat. Berarti jadinya adalah tangan alfa plus beta sebenarnya. Alfa plus beta tangannya adalah 30, yaitu sepertiga akar 3. Gitu kan ya. Nah, silakan untuk yang B kalian yang coba, mudah-mudahan materinya bisa dimengerti. Nah, ini untuk contohnya ini juga sama, yaitu seperti yang tadi, gambarkan dulu segitiganya. Nah, oke. Kalau sudah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum.